Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati, guru kami alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, orang tua kami Al-Mukarram wal Muhtaram Romo Kiai Haji Dr. Ahmad Musta'in Syafi'i, Mudir Madrasatul Quran Tebu Ireng. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kehidupan yang terbaik di dunia dan juga kelak di akhirat. Dan juga yang kami muliakan para IKPT, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Alhamdulillah sudah hadir guru-guru saya, senior-senior saya, teman saya di pondok juga alhamdulillah hadir, matur nuwun sangat. Juga dari berbagai pesantren di Jogja, mahasiswa dari berbagai universitas dalam studi Al-Quran, matur nuwun rawuhipun. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang indah ini dengan satu tujuan, yaitu tolabul ilmi, mendownload ilmu dari guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Ahmad Musta'in Syafi'i. Romo Yai, ini adalah Saturday Forum. Dulu terinspirasi dari kelas bersama Romo Yai Musta'in Syafi'i. Dulu kami di Ma'had Ali biasa diskusi 2 minggu sekali. Saya masih ingat dulu jadi presenter di samping beliau. Itu duduk samping beliau saya sudah gemeteran, apalagi suruh presentasi tentang, saya ingat sekali filsafatnya Imam Al-Ghazali saat itu. Dan forum itu menginspirasi hadir di Jogja ini, Saturday Forum namanya. Kita 2 minggu sekali mengkaji secara akademik studi Al-Quran, dan insya Allah malam hari ini kita menggagas tema keniscayaan tafsir sosial, menakar status mufassir kontemporer. Dan seperti kita ketahui bahwa Romo Yai adalah seorang penafsir Al-Quran. Beliau yang saya tahu dari dulu sampai hari ini, Romo Yai menulis di Harian Bangsa. Setiap hari menulis, itu satu yang menjadi qudwah hasanah bagi kami santri. Dan juga beliau menulis banyak buku tentang tafsir, dan juga setiap tahun mengajar di Madrasatul Quran, memproduksi hafidz insya Allah. Dan mudah-mudahan juga ilmunya di malam hari ini bisa tersular kepada kita semua. Ini bagian daripada menyambung sanad. Mudah-mudahan sanad kita tersambung dengan Romo Yai Ahmad Musta'in Syafi'i, dan mudah-mudahan juga tersambung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Tidak ingin panjang lebar, saya ingin serahkan forum ini kepada Romo Yai. Ini adalah satu majelis yang insya Allah banyak mahasiswa yang bisa mendapatkan pencerahan tentang menakar tafsir kontemporer. Kita tahu sekarang udah eranya ChatGPT, semua orang ingin menafsirkan apapun, klik tulis di ChatGPT keluar tuh tafsir-tafsirannya. Dan bagaimana mungkin status mufassir saat ini.
Terima kasih. Saya persilahkan kepada Romo Yai untuk memberikan wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Ulama'ana al-kiram, ibu bapak, mudah-mudahan majelis ini menjadi perantara. Besok kita satu majelis bersama Al-Quran di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, lafadz Al-Quran itu kalau dipasang isim isyarah pasti lil qurba, pasti hadza, pasti. Nggak ada yang dzalikal Quran, itu nggak ada, pasti hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Tadi walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an, law anzalna hadzal Qur'an wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Semua isyarah yang mengantar gandeng dengan kata Al-Quran pasti qurba, pasti. Tidak sama dengan Alkitab. Kalau Alkitab itu kadang pakai hadza dan kadang pakai dzalik. Dzalikal kitab la raiba fi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Bisa hadza, bisa dzalika. Perspektif makna. Kalau Al-Quran ya Al-Quran kita ini. Tapi kalau Alkitab belum tentu maknanya Al-Quran. Bisa Al-Quran itu sendiri dan bisa juga kitab samawi terdahulu. Ila Taurah wal Injil itu bisa. Nah, saya tidak tahu mau bicara apa di forum para kiai bunyai begini, tapi terinspirasi judul dengan ayat yang dibaca oleh Qori tadi itu. Betapa Al-Quran itu digugat. Hadratul Rasul itu dipersoalkan kesaktiannya oleh beberapa lapisan masyarakat. Enggak iman saya. Wa qalu lan nu'mina laka. Terus enggak diterima, Al-Qur'an enggak diterima. Coba di ayat yang dibaca tadi itu beberapa lapisan masyarakat itu muncul. Tuntutannya beda-beda. Ada yang hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kalau yanbu ini sangat mungkin ya, sangat mungkin tuntutan itu dari kalangan irigasi, dari kalangan orang yang membutuhkan pengairan dan lain-lain. Terus ada lagi tuntutan apa ya? Jannatum min nakhil. Yang menuntut jannatum min nakhil itu pasti ini konglomerat di petani yang hebat pasti. Terus apa mana itu? Ada nakhil, ada inab, ada, saya nggak bisa ngurutkan ya. Yang menarik itu dari kalangan properti dan orang-orang jet-set yang omahnya api-api, baitum min zukhruf.
Apa? Oh iya ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan, Muhammad, aku gak percaya kamu sebelum kamu mempunyai rumah besar, baitum min zuhruf. Itu berarti gak mungkin kalangan wong desa omahe cilik, gak mungkin. Baitum min zuhruf. Nah, status sosial macam-macam. Ada lagi sampai suruh ke langit. Betul saya mau piye ya. Tarqafis sama. Ini mungkin dari orang-orang yang astronomi atau apa yang menghendaki Hadratul Rasul itu bisa tahu penjelajahan sama, tapi bukan sulapan ya. Kemudian semua dari hal-hal yang lapisan masyarakat itu sampai saking hebatnya kelas mereka, yang ini yang nggak mungkin autus kita sama. Bagaimana Hadratul Rasul disuruh menjatuhkan langit? Nek iso medhukno langit aku kok percaya. Nah, ini artinya kan gambaran dari yang dibaca tadi itu kan lapisan masyarakat dari berbagai kalangan, dari petani, dari konglomerat, dari dunia properti, dari astronomi, ono sing dari kedikdayaan dan lain-lain. Gak masalah, tapi ya maaf, Al-Quran bukan untuk melegakan mereka sesuai tuntutannya. Andai kan diberikan betul, dijawab betul, belum tentu beriman. Tetapi kita mempunyai pesan tadi itu, hadzal Quran. Tujuannya Al-Quran itu dekatkan di diri kita, dekatkan di lingkungan kita, dekatkan Al-Quran di kurikulum kita, dekatkan Al-Quran di kajian kita, termasuk menjawab berbagai problem masyarakat tadi itu sesuai dengan kapasitasnya sendiri, tidak enak tadi itu, tidak begini. Ya nggak mungkin bisa lah. Mana mungkin terus kita sama itu, mana mungkin? Nggak mungkin. Baitum min zuhruf. Masa nabiku aku tuh mempunyai kekayaan yang sebegitu hebat gitu. Nah, ini satu contoh lapisan masyarakat yang digambarkan oleh surah Isra tadi yang dibaca tadi itu. Itu tadi saya dengar, oh iya, iki ya, tak ngomong iki ya, ceritanya itu gitu. Dengan demikian, saya hanya ingin berdiskusi aja, menimba ilmu dari panjenengan. Soalnya aku wong desa iki kan Jogja itu kan nggone ilmu saja. Jadi aku rene mau bukan apa aku ndelek ilmu saja gitu. Karenanya maka di sini Al-Qur'an yang dalam bahasa sorofnya mana ada bentuk masdar. Bentuk masdar yang menggunakan pola ziyadah alif nun. Itu pasti mubalaghah, pasti. Bukan alif nunnya isim tasniyah ya. Kurbun dekat. Kalau dekat sungguhan menjadi kurban. Itu qurraba kurbanan. Jadi nyembelih itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Quran, terserah mau apa qiraahnya, Quran, bacaan sungguhan bacaan. Tidak mungkin ada satu kesalahan atau pasti semuanya efektif, per huruf efektif. Adlan, subhan. Kalau maghfirah biasa, tapi kalau sudah ghufran, sudah itu bentuknya mubalaghah semua. Sehingga jangan mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab suci bagi umat Islam, bagi orang beriman, itu kurang sempurna. Yang betul Al-Quran itu buku panduan
kitab suci bagi semua umat manusia. Di surah yang sama, yang satu hudan lil muttaqin, dan di tengahnya hudan linnas. Muttaqin pasti nas, dan nas belum tentu muttaqin. Sehingga kalau muttaqin itu bisa mendownload, memanfaatkan Al-Quran untuk kehidupan universal baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau nas yang non muttaqin, manusia biasa seperti orang-orang yang non muslim yang mengaji, yang mengkaji Al-Quran hebat-hebat. Karena Al-Quran itu dianggap sumber ilmu pengetahuan, bukan satu guide, bukan hudan. Maka bisa saja mengambil ilmu dari Al-Quran. Saya ambil contoh seperti Louis Massignon. Louis Massignon ini ahli sufistik khusus Al-Hallaj. Saya belum pernah tahu ada tulisan kiai di Indonesia semendalam Louis Massignon tentang sufistiknya Al-Hallaj. Itu justru orang Perancis yang begitu hebat. Senoch Horgrenya, orang Belanda. Bukunya banyak tentang ijtihad, tentang manasik, tentang apa-apanya. Islam semua. Nah, berarti dia itu bisa. Mohon maaf ya. Apa sih yang tidak bisa diambil dari Al-Quran? Lintas agama. Apa sih yang nggak bisa diambil? Ilmu tidak harus diambil oleh orang beriman saja. Yang non-muslim juga bisa mengambil dari itu. Tetapi kalau mau hidup ini betul-betul total, ya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya mau tidak mau harus pakai Al-Quran. Sehingga ketika diskusi, apakah sekarang ini Al-Quran masih dibutuhkan? Aku kaitan kurungu pertanyaan kupingku gua telok. Apakah Al-Quran masih dibutuhkan sekarang ini? Mangke kuping gatel gak bisa jawab. Gini aja, ya terserah usernya sih, terserah penggunanya. You kalau mau bahagia hidup di dunia saja tanpa Al-Quran lo bisa. Bisa. Tetapi yang diambil terbaik oleh akal, oleh tradisi, oleh konsensus pasti sudah ditera duluan oleh Al-Quran. Pasti. Ayo tak buktekno. Pasti. Gaya contoh sing rada gede. Orang Amerika itu kan tidak tahu Al-Quran, kait biyen. Tapi tataran sosialnya yang baik ya baik sekali. Ada beberapa yang tertib, yang bagus gitu. Nah itu tertib kok bisa hebat gitu. Itu dia enggak mengambil Al-Quran. Masa ya? Aku itu mau ke perpustakaan di Massachusetts ya, ngenteni bis itu, mandek. Sing merasa nomor 1 datang di halte naik duluan. Umpama seat kosong itu 4, saya nomor 5 ya, saya enggak. Ya mandek ini, enggak terus royokan ke terminal. Tertib. Dia berbangga bahwa itu adalah budaya bahwa begini bukan Allah. Lah. Nek terima dalil ngono wae arek cilik-cilik ngaji bab wudu iku kudu tertib. Jajal wudu tidak tertib, jajal kira-kira karo gurune diseneni apa gak tertib. Apakah pelajaran tertib ini hanya untuk wudu saja, untuk sholat saja? Aplikasi sosialnya siapa sih anu ini? Terus ini cerita ya, cerita aja ini. Begitu di Top Shop, aku bareng koncoku Jogja ini.
Blonjo ana ayam apa serep. Nah, terus kasir itu lama kasir itu. Kok lama ya? Begitu datang ngomongnya ngene, mohon maaf, ini barang yang tuan beli ini belum ada labelnya, tapi saya sudah majang di etalase. Sebagai mohon maaf saya, it is for you free, di gratis no. Cari koncoku, jugo omane. Saiki nek kene piye? Durung dikai bandrol dituku. Sik rek iki durung bandrol gak sida kan ngono. Itu enggak minta maaf. Dan sebagai hadiahnya tadi itu digratiskan, akhirnya dipotong sekian dolar. Tapi sing serem tadi itu jugo omane. Subhanallah. Kalau kita itu melangkah kepada tafsir dalam konteks sosial, saya tidak bisa keseluruhan. Cuma apa yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim dalam kebahasaan semua itu menyentuh. Tadi saya baru contohkan tentang hadza saja. Belum nanti pergeseran yang terkait dengan dunia ilmu pengetahuan, kemudian dengan temuan yang menurut The World Population Review bahwa penduduk dunia itu sudah hampir 7,9 miliar. Dekade kemarin itu masih 1,4 miliar, tapi kali ini hari ini sudah mencapai 1,9 miliar. Itu berarti kan sudah 24,2%. Nah, yang paling menarik kan begini. Kenapa sih kok begitu beraninya The World Population Review itu mengangkat respon dunia terhadap agama Islam tertentu? Ini alasan yang tertinggi itu karena semua diktum, kisi-kisi ajaran di wahyu itu semua bisa dibuktikan. Loh, kalau semua bisa dibuktikan, catatan sekarang kan sekitar sudah 400 item yang model begitu-begitu itu. Dengan demikian kan tinggal kita saja. Makanya informasi kemarin ini justru orang-orang Eropa, orang Amerika yang sekarang banyak masuk Islam itu justru rata-rata kelas menengah ke atas, baik ekonomi maupun tingkat pendidikan nih. Nek biyen ku sing kelas bawah, sekarang tuh kelas atas semua. Itu berarti kan rasionalnya ini lebih maju, lebih mengerti, lebih memahami. Hanya saja sekarang dalam kajian mereka terhadap Al-Qur'an itu juga tinggi. Saya sampai dihadapkan begini, ada kelompok mereka mengaji Al-Quran, mengaji tafsir Al-Quran, explain tafsir ini menjadi begini. Pertanyaannya menjadi begini, meaning makna Al-Quran itu ada di mana? Di depan teks atau di dalam teks atau di belakang teks? Loh, kok gak pertanyaan gini kok gak timbul teko tebuyireng ya? Kok gak teko pandanaran ta? Teko apa? Meaning itu di depan teks nas ya, atau include di teks itu atau di belakang teks? Kita jawab, semuanya bisa. Sebagai transparansi itu bisa di depan, tapi di belakang, latar belakang historis bisa di belakang. Tapi kalau di include dengan teksnya bisa di umur lafzi. Terserah kecerdasan si mufassir itu. Mohon maaf, ketika Tuhan itu berdialog
memberikan idiom-idiom yang tidak difahami, maka ada indikator-indikator filologisnya. Contohnya ada idiom yang tidak dipahami oleh audiens. Semua pertanyaan Tuhan yang sifatnya dialogis, bertanya yang menggunakan lafaz adra, wa ma adraka, semua yang bentuk madhi adra pasti dijawab sendiri, dijelaskan sendiri oleh Allah. Pasti. Ini gak percaya? Lailatul Qadar. Siapa sing ngerti Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ngenteni jawabane wong gak ero, mesti gak erowe. Dijelasno dhewe karo Gusti Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dijelasno dhewe. Wa ma adraka mat tariq. Siapa yang tahu mananya tariq? Dijawab sendiri oleh Allah. An-najmus saqib. Bintang yang menerobos. Wa ma adraka mal hutamah. Siapa sih karo hutamah itu apa? Dijawab sendiri lah, dijelaskan. Kira-kira Gusti Allah kebelas. Ngenteni mustain gak ngarang ngerti. Kira-kira dijawab sendiri. Dijelaskan narullahil muqaddah. Seterusnya. Bahkan ada yang jawabnya bersifat narasi. Wa ma adraka mal qari'ah. Baden dentuman itu piye karepe qari'ah. Yauma yakunun nas kal faroshil mabsus wa takunul jibal, seterusnya. Wa ma adraka mal haqqah, historis. Kadzabat 'ad wa amma samud wa amma 'ad. Dijawab terus, semua dijawab. Tapi ketika dialog Tuhan itu mempertanyakan itu dengan fi'il mudhari, adra yudri wa ma yudrika, gak dijawab. Ayo jajal. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Loh kata-kata tidak dijawab. Wa ma yudrika la'allas sa'ata takunu qariba. Enggak ada dijawab. Karena ini biarlah ada ilmu-ilmu siditan Tuhan, tetapi yang sudah disampaikan tadi itu memberikan pelajaran kepada kita begini. Mohon maaf, suatu ketika kita itu harus mendahului informasi dari idiom-idiom itu kita ajarkan. Tadi ada klik dan lain-lain itu. Ya kita memberikan penjelasan sesuai. Tapi suatu ketika ada yang tidak dibutuhkan, ada penjelasan. Tapi nek digawe dunia pendidikan gampang. Nek ngulang, nek dadi guru atau dadi dosen. Dadi dosen kayak Gusti Allah lho. Ngulange iku gampang. Enak. Ngujine ya gampang. Dadi dosen gregetno, ngulange gak enak, ngujine angel. Ya kayak gak oleh. Kau lah, lama ada rokat dijelaskan. Lah ngono kira-kira. Tadi, ini sampai apa? Dialog saja lah. Iya itu. Ya, itulah sekedar gampang-gampang. Ini terus kira-kira yang terakhir tentang kebahasaan, tentang bahasa. Mohon maaf ini. Dalam idiom atau kebahasaan begini ini, kita ini harus membedakan bahwa idiom di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada mutaradifat. Di Al-Quran tidak pernah ada kata yang maknanya sama, tidak ada. Walaupun kita memberi makna sama, wis pokoknya gak podo. Walaupun kita memberi makna podo. Perkara aku, kita, saya gak ngerti apa bedane, itu karena kekurangan kami. Aslinya nggak bisa. Saya pernah bertanya ke kawan-kawan, jaa itu maknanya apa sih? Datang. Nek pondok-pondok yang ngono. Ata, yakti,
datang, gitu. Wayati lan teko sapa wong. Wada alan teko sapa Zaidun. Iki juru minyak. Hadara, datang. Tapi lihat penggunaan idiom ini di dalam Al-Quran. Ja'a al-maji bis-su'ubah. Kalau datangnya itu dengan perjuangan agak soro, itu biasanya dipakai ja'a. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fathu Makkah itu gratis apa perjuangan sih? Mandek sih. Iki enak ngomong karo wong sing Quran-Quran ki enak. Aku gak ngerti aku. Di Al-Quran itu lafadz ja'a hanya dipakai fi'il madinya saja. Mudhari gak ono. Wis iring-iringen sampai juz 38 gak ngarep ketemu. Hanya fi'il madinya saja. Terus kalau ata, yakti, ata itu biasanya dipakai untuk kedatangan yang bisuhula, yang mudah ilaman atallah biqalbin salim. Ata amrullah fa atasayun. Hadara teko pisan. Iya kan? Jarene kalau menjadi ciri aku lho ya. Hadara itu datang karena ada kepentingan. Nek ada kepentingan gak teko. Itu hadara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba. Keluarga itu datang waktu kismah pembagian waris. Lah apa teko? Tendensinya apa? Kok datang di dalam kismah? Dum-duman waris. Apa? Ada kepentingan kan? Loh. Ini kenangan saya loh ya. Saya sekolah dulu diulangi guruku gitu. Kalau absen mustain, hadir, gak ono mustain ja'a kan. Iya ada ya? Nek sampean piye di absen? Ja'a udah. Mesti hadir, datang kepentingan dari ilmu tadi itu hadir. Nah, sudah. Tapi kalau lafadz ata, yakti, semua derivasinya, istiqoknya dipakai semua. Fi'il madhi iya, fi'il mudhari yakti mim ba'd ismuhu Ahmad. Isim fa'ilnya illa atir rahman abda. Maktiya wala ya'tunaka itu nih bi kitab loh. Sampai apa jenenge mau amar-amar dipakai. Coba jaa semua fi'il madhi walaupun mabni majhul fi'il madhi. Kana fi'il mudhari. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ja'at sayyaratun fa arsalu wa innal ladzina ja'u bil ifki. Loh. Piye? Kalau dimasukkan waji'ah yauma idzim loh. Ji'ah. Bukan yujaga. Kok begitu ya? Mbok enggak ngerti aku. Enggak ngerti. Itu karena mungkin itu lebih sportif ya, lebih tahqiq gitu. Kira-kira ya seperti itu. Nah. Karena ini maka di dalam lugat-lugat begini bisakah nanti itu diterapkan di dalam menjawab problem sosial itu pasti dibutuhkan rangkaian-rangkaian sampai menjadi satu ayat, satu nusus dan lain-lain. Walhasil begini, saya mau nutup ini gambarannya begini. Tidak mungkin Al-Quran tidak memberi solusi terhadap kasus-kasus besar di dunia, tidak mungkin. Perkara gak ero itu soal kekurangan kita sendiri.
karena dimensinya itu tibyanal likulli syai'. Nah, nanti aja kita teruskan tentang tibyanan itu aja. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Romo Yai. Pertama tentang tafsir sains atau tafsir ilmi. Kedua tentang makna ilahin nas, rabbin nas dan malikin nas. Yang terakhir tentang bagaimana menyikapi misalnya ada ceramah yang memiliki tafsir yang berbeda misalnya seperti itu. Terus yang kedua tentang kita memahami apa tadi Mas? Solusinya. Jawaban yang paling aman bagi saya adalah wallahu a'lam. Sudah selesai. Iya. Ya udah. Sampean kan punya hak bertanya. Loh, saya kan juga punya hak menjawab sama. Nah, kalau nanti dipaksakan menjawab ya kira-kira begini. Tafsir itu ada namanya ittijah. Ittijah itu sama dengan naz'ah, arahan ya. Sudah disiplin. Orang masuk di Al-Qur'an di tafsir itu ada 2. Satu ihtida dan nomor 2 talwin. Yang terbanyak itu talwin. Pewarnaan, mewarnai tafsiran itu sendiri. Talwin itu dia sudah mempunyai gagasan, mempunyai disiplin ilmu. Kemudian mengambil nas Al-Qur'an. Nah, nas Al-Qur'an ini nanti dijadikan justifikasi tentang keilmuannya. Sehingga tafsiran tadi itu diwarnai, Al-Quran itu diwarnai oleh disiplin dia. Yang kedua itu ihtida, masuk di ruangan Al-Quran itu dengan kepala kosong. Dibaca, kemudian ruhnya Al-Quran itu akan menjawab sendiri. Karena Al-Quran itu nurun nahdibi. Nah, cuma biasanya gini, ini mungkin kalangan tertentu kali ya gitu. Talwin ini umum, yang ahli fikih mesti konsentrasinya ke hukum fikih, sehingga tafsirannya itu fikih oriented. Contohnya tafsir fikih oriented yang sampai sekarang tuh ayat puasa. Kutiba alaikumussyam. Semua mufassir maknanya kutiba itu mesti furido, diwajibkan. Wajib puasa. Apa salah? Enggak, benar. Tapi dimensi lain kan ada. Kata bayak tubuh maknanya apa sih? Ditulis di daftar. Ada bedanya enggak tentang ittijah? Ada. Kalau kita memberi makna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang beriman, sampean wajib poso. Fikine ngomong nek menjalankan poso oleh ganjaran, nek ditinggal apa itu dosa. Loh, mulai hitam putih dosa neraka, mulai misalnya sekali-sekali pendekatannya itu yang biasa sesuai arahan Al-Quran, kutiba, dicatat, didaftar. Wahai orang beriman, sampean didaftar karo Gusti Allah sebagai pelaku puasa. Mulai yo enak sih rek. Kalau sampean menjadi ketua panitia ziarah wali 90 ngene mesti sak wis gak songo 90. Menggunakan pendekatan furido. Haji,
sampean wajib melok ziarah. Nek melok aman sampean, nek gak melok tak obong omahmu kok. Itu furido. Tapi kalau kutiba itu gak ngono. Nggo buku daftare peserta itu. Assalamualaikum Pak Haji. Jenengan sampun didaftar konco-konco ikut ziarah wali songo. Niki lho, pun didaftar. Oh iya. Gak duwe-duwe iso dodol pitik bareng. Karena pendekatan personal approach itu namanya al-ittijah syakhsi. Di tafsir itu ada itu. Jadi tidak semua ayat itu diformalkan begitu. Yang fakultas tarbiyah, jangan pakai furido lah, tarbiyah kok. Biar itu yang syariah saja, sing Allahu Akbar itu. Dekat gitu. Nah, spesial tafsir ilmi sekarang, saya bahas tafsir ilmi sekarang. Tafsir ilmi itu di dalam tafsir itu ada catatan, tapi orang sering melanggar. Ala hasabit taqah al-basyariyah. Pasti ada itu. Karena ilmu itu berkembang. Kalau menurut teori Thomas Kuhn, ilmu normal itu belum tentu sudah abadi terus. Kemungkinan ada satu anomali yang menyebabkan krisis. Dari krisis itulah akan menimbulkan new paradigm. Teori paradigmanya Thomas Kuhn itu menunjuk bahwa sangat mungkin sebuah ilmu normal itu menjadi berubah karena ada paradigma baru. Sangat mungkin. Aku tak ngomong rada banyak sedikit ya tentang ilmu ya. Lihatlah teorinya Imamun Asy-Syafi'i, ada al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Itu menunjukkan kan dinamika pemikiran. Lihatlah falsifikasinya Karl Popper. Hampir sama. Persoalannya begini, coba lihat ya. Di awal Ramadan, salah satu yang menjadi kesepakatan jumhur ulama bahwa dunia itu satu matlak. Di Arab wis muncul hilal, maka di sini boleh mengikuti Arab karena dunia itu satu. Itu teori satu matlak. Pengikutnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semua la ibrata biikhtilafil matalib, semua. Tapi muncul tadi itu muncul hitungan wujudul hilal apa imkanur ru'yah, itu soal Muhammadiyah karo NU. Aku muncul itu, wis gak bahas ya. Satu dunia satu matlak, itu semua. Imamuna Abu Hanifah, Imamuna Malik, Imamuna Ahmad bin Hanbal, kecuali Asy-Syafi'i tidak mau. Justru yu'tabaru bi ikhtilafil matali. Belahan bumi ini dua, kene wis hilal, kene durung mesti karena terhalang. Makanya dewe-dewe kadang beda. Pertanyaannya, mengapa Imamuna Asy-Syafi'i kok berbeda? Jawabannya, karena tiga imam tadi itu tidak pernah ada yang keluar negeri. Kawit urip sampai tadi imam sampai sedo, ndek kono tok, tidak punya perbandingan matlak kecuali Asy-Syafi'i. Dari Baghdad sampai kemana ini? Mesir. Oh iya ya, berubah. Iku lho pentingnya jajah desa
Milang kori, ya dengkek, kori kok dihitung kabeh kuwi. Coba, saya selalu membela dengan iya, karena hanya Asy-Syafi'i yang pernah keluar negeri, lainnya enggak. Itu kan berarti satu revisi pemikiran, maka ada dinamika tadi itu. Nah, sudah. Spesial tafsir ilmi sekarang. Ini sering ditinggalkan orang bahwa orang bertafsir ilmu itu pasti talwin, bukan iktidak. Rahimallah imamuna, wis ngrasani imam tapi aku juga sepuro dhisik. Gak enak iki. Al-Manar, tafsir Al-Manar wis disebut wonge lah. Saat menafsir sab'a samawat, karena waktu itu tata surya itu 7, samawat diartikan ini tata surya. Beberapa hari berubah 10, beberapa hari terus, beberapa waktu terus, sekarang nggak terhitung. Jadi sangat mungkin jangan sekali-sekali mematok tafsir ilmu itu dengan ayat. Iki lho ayate ilmu iki. Karena nanti akan berubah, terjadi anomali ketinggalan. Kedua, yang terakhir ini teori Big Bang, dentuman. Kanata rotqom fafataknahuma wa ja'alna, terus digawe materi kuliah barang. Baru gak sampai 5 tahun teori itu gugur. Tergesa-gesa dalil tafsir ilmu itu berkembang. Jangankan menggunakan itu. Dulu orang memuji dan seperti evolusinya orang yang saya tidak tahu, hanya kulitnya saja. Charles Darwin, nah itu. Walaupun tidak vulgar itu ya, sebut saja evolusi dari kera ke sini, yes. Itu kurang dari 2 tahun 5 tahun sudah dihabisi oleh santrinya sendiri, namanya Louis Pasteur. Piye gurune gawe ngono, muridé sret. Tahun berikutnya disikat lagi teori itu oleh Alexander Aparin. Tahun kelima dihabisi oleh Jeffrey Bada, ilmuwan Rusia. Habis. Jadi bagaimana pandangan tafsir? Pandangan tafsir terhadap ilmu itu hari ini, harus sementara ini. Temuan ini ada disiratkan oleh Al-Quran. Harus ada hasabit tokoh al-basyariyah, harus ada. Karena nanti terus kecelik. Nah, kalau sudah kecelik seperti ini, waduh. Kok akhirnya gini, iki sing salah iki ilmuwane apa Qur'ane ya. Ngono bareng terus. Sudah. Nah, nanti saya masih menyimpan tentang tafsir ilmi ini. Bukan tafsir ilmi yang dipakai, melainkan siratan wahyu yang tak terjangkau itu bisa menjawab di atas ilmu. Wes, tak gagai bisa. Suatu ketika informasi siratan Al-Quran yang ilahiyah itu bisa menyelesaikan problem ilmu. Aku cerita wes. Di Amerika sebuah hospital, rumah sakit ibu anak bersalin, itu ada 2 ibu melahirkan 1 bayi laki-laki, 1 bayi perempuan. Tradisinya orang melahirkan itu piye Bu? Waktu melahirkan ku sakit apa mboten Bu? Sakit ya, tapi gak ono sing kapok ya. Satu ibu melahirkan bayi laki-laki, 1 bayi perempuan. Karena sakit masih gitu seret, bayinya dirawat, dipisahkan. Setelah bersih dikembalikan lagi. Waktu melahirkan nggak tahu dia apa laki apa perempuan.
Begitu dikembalikan, dua ibu ini rebutan mengaku bahwa yang bayi dia itu yang laki-laki, sing bayi wedok gadi apa iku? Gadi akoni karo. Iki sing lanang bayiku. Loh iki nggonku, Mbak. Iki enggak iki. Ya sudah, karena Amerika nggone teknologi ya. Sudah tes saja DNA. Seret. Loh, hasil tes DNA-nya itu laboratorium tidak berani memutuskan karena ada ada unsur kemiripan keduanya. Yang tidak tahu, bedanya tipis banget ada. Walhasil laboratorium tidak bisa menjawab. Ya wes, deadlock. Loh, lah kok ketepatan yang di situ itu dokter sing nangani tadi itu punya temen dulu tuh kuliah bersama, kalau enggak salah ini Libanon konco ini. Kalau ke Libanon wis tebu ireng lah wis. Mas, saya punya problem, Mas. Disampaikan problem ini. Temannya tadi kan muslim, hafid kan, pinter anunya. Oh iya, barangkali di Al-Quran ada solusinya, Mas. Di kitab sampean. Oh iya, piye? Gini ya, bayi yang laki-laki itu suruh menyusu ke kedua ibu. Pertama ke ibu A, rekamen, setelah itu wis wayahe maneh, ojo langsung ngenteni luwe dhisik. Dan air susu ibu itu disesuaikan, isinya disesuaikan dengan durasi laparnya bayi. Mau disedot entek gitu ya, tapi tutup bapaknya yang nyedot loh, ya anaknya loh. Itu nanti kalau sudah wis luwe itu isi lagi, ada otomatisnya. Nyusu di ibu A direkam seret, di ibu B direkam seret. Lihat ke ibu mana bayi laki-laki itu nyusunya kuat, lahap. Dilaporkan, umpama loh, ternyata dia nyusunya kuat di ibu A, sedangkan di ibu B selesai. Jape sing koncoe sing Libanon tadi, ya ke ibu yang nyusunya kuat tadi itu ibunya. Loh kok iso, Mas? Karena Al-Quran mensyaratkan Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Sampai mencicil kan? Soalnya iki ayat warisan kan? Aku tahu berasal Faraid kok. Anak lanang bagiannya 2 kali kan? Ternyata di balik makna ayat warisan itu, ternyata bayi laki-laki itu sejak awal sudah difasilitasi Tuhan 2 kali servis dibanding bayi perempuan. Tingkat ketersediaan air susu ibu untuk bayi laki-laki itu 2 kali dibanding tingkat ketersediaan bayi perempuan. Makanya sudah lok. Tinggal sak sedal entek wis siji. Sapa sing iso istidlal ngono iku? Nek kitab tafsir apa? Paling-paling ya sing fikih tok. Iki dalile. Bolehlah orang fikih mengatakan ini dalil tentang warisan, tentang adadur ru'us, laki-laki 2. Iya biasa. Tapi dia bisa membaca lagi. Khaddu itu ternyata bukan murni terhenti kepada warisan, tapi tingkat ketersediaan. Itu artinya kan dunia ilahiyah ini bisa menyelesaikan di atas teknologi itu. Nah kita cari yang bersifat
ya lompatan-lompatan gitu itu empu piye carane. Nek diterus-terusno kayake iso gawe jawab pertanyaane Mbak sing qul a'udzu birabbin nas. Ya kan? Malikin nas, ilahin nas. Sangat mungkin masalah rububiyah tidak selesai. Sangat mungkin masalah mulkiyah tidak selesai. Diselesaikan dengan masalah apa ini? Ilahiyah. Sangat mungkin. Nek aku gak ngono pertanyaane, gak ngono sih, rek. Wong kate mengaudzuwi setan, jin aja kok. Sifatnya Gusti Allah didukno kabeh. Rabbin nas. Apa sih? Malikin nas. Mana ilahin nas. Katanya apa sih? Kok sawangane menghadapi sing besar? Mi syarril waswas al khannas. Khannas itu maknanya timbul tenggelam. Hilang lagi. Ketika orang itu lengah, waswas itu datang. Setan teko membisikkan ngene. Ikut. Kudu sadar, hilang deh. Kudu lengah maneh, teko maneh. Itu khannas. Sing ngene iki, sing cara kerjanya lembut iki gak bisa ditangani dengan satu kediktatoran Malikina saja kurang cukup. Dididik, diomongi tok gak cukup. Tapi didatangkan ilahiyahnya. Kalau menggunakan urutan gampang lah. Tentang Rob, iya, Rabbayu Robbi, mendidik tadi itu, kemudian mempunyai power Malik, kemudian mempunyai sofistik ilah. Iya betul tadi. Sesungguhnya Mbak tadi sudah menjawab dengan pertanyaannya sendiri, sudah menuju jawaban tadi sudah. Ya wis iso ngono kok. Ya wis bagus. Kira-kira tambahannya gitu. Nah, terus gimana? Minal jinnati wan nas. Saya tidak berani memberi makna minal jinnati itu jin wedok apa jenis jin. Oh, itu mesti gak gelem. Iki mesti sing jane sing wedok-wedok tok. Ya semua jenis jinnah. Nas. Karena itu maka di dalam bahasa Al-Qur'an seperti itu tertata rapi. Tapi ini kok Rabbin nas, sebelumnya Fatihah kok Rabbil alamin. Begini, ngene. Mohon maaf. Iki saya sudah beberapa tahun niki. Nek ngandani guru-guru nek pondok. Nek manani alamin itu ojo alam semesta. Salah. Piye manani alamin alam semesta? Alam semesta itu ya kabeh beres ana watu, ana tekek, ana kadal, ana bumi. Ya enggak. Yang alam semesta beres kabeh itu yang alam, yang mufrad. Yang ma siwallah, sampean delok ning kitab al-alam ma siwallah. Itu yang alam semesta itu yang mufrad. Kalau lafadz mufrad alam ini dijamakkan jamak taksir, berarti kan tidak ada indikator lain, hanya perubahan lafadz. Maka jamaknya menjadi awalim, tetap alam semesta. Tapi kalau dijamakkan dengan jamak salim yang mempunyai jenis kelamin alamin, jenenge jamak salim mudzakkar itu khusus maknanya lil uqala. Alamin itu lil uqala, manusia dan jin. Gak terus iki alhamdulillahi rabbil alamin. Piye mendidik karpet iku piye? Mendidik sedotan dot. Kontak kuliah ya wis ngono. Ayo wis bantu saya.
mengkoleksi semua lafaz alamin di dalam Al-Qur'an. Aja maknanya apa? Takawiti. Tabarakalladzi nazzalal furqana liyakuna lil alamina nadhira. Nadhir midhatoni, meden-medeni. Awas kon gelas ya. Nek gak mosok nadhir ngono. Wong sing nadhir. Sing dinadhiri Nabi Muhammad tuh wong alamin. Qalu awalam nanhaka anil alamin. Itu justru kaumnya Nabi Lut. Spesial, khusus. Wa faddalnahum 'alal alamin. Lekat biyen kita juga dari bangsa-bangsa. Semua lafaz alamin itu ukola. Manusia, jin, kafir, mukmin, kecuali satu yang khilaf. Tapi ini tidak kuat. Syu'ara. Dialog Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun, inna rasulu rabbil alamin. Loh kan? Sing kurang ajare Fir'aun. Ayat kita kok ngene. Wa ma rabbul alamin. Bisa direken ma. Wa ma rabbul alamin. Jawabannya Sayyidina Musa gimana? Qal Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Nambahi. Kecuali ini ada indikatornya as-samawat, tapi itu menjelaskan Fir'aun dari pertama tadi, bukan berdiri sendiri. Maka tetap alamin itu ukola jin manusia. Tapi hampir semua pondok di dunia Indonesia ini Rabbil alamin akan mengirani alam kabeh. Aduh, piye carane gitu. Teori jamak-jamak ini banyak di Al-Qur'an loh. Sik, tak mesti sana pisan. Apa ya? Apa? Barun. Allahu wal barru, zaitun al barru, wong kang apik. Lafat barun ini kalau dijamakkan menjadi baroroh seperti di abasa wa tawalla bi aidi safaroh kiramim baroroh. Kalau jamaknya itu baroroh maka maknanya malaikat, sejajar dengan jadi safaroh kiramim baroroh itu malaikat maknanya. Tapi kalau dijamakkan menjadi abror, barun jamaknya abror, maknanya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Sing mlebu swarga itu wong apa malaikat? Ya orang lah. Malaikat gak ada yang masuk surga. Loh, malaikat Ridwan kan di surga. Itu bukan tamu penikmat surga, itu direktur, itu manajer hotel. Tamunya ya sampean ya aku barang sih. Lah iyalah, mesti ngomong kaya itu manajer hotel. Abror ya kita ini yang tamu. Makanya innal abrara lafi naim. Jadi mau kira mim baror itu beda. Tapi saya katakan mufradat apa tidak ada yang mutarotibat itu tidak ada. Walaisa minal mutarotibatnya. Perkara aku gak ngerti itu keterbatasan saya. Itu satu contoh ya. Wis lagi mau. Ya sudah ya. Tentang solusi tadi tentang Al-Qur'an. Aku duwe sinyalemen ngene. Al-Qur'an itu turun di Mekah ya, di Arab. Ketika dibawa ke Eropa untuk menata ekonomi itu melalui penelitian market, pasar. Maka ini yang membawa ini orang filosofis seperti Ibnu Rushd. Jadi ekonomi
konsep ekonomi Al-Quran dibawa ke Eropa, ke barat ini, sponsornya Ibnu Rushd, maka menggunakan teori penelitian pasar. Konsep ekonomi Al-Quran dibawa ke timur oleh orang-orang Sufi Al-Ghazali sampai ke Indonesia. Nek kepengen sugih rezeki menggunakan surat Waqiah. Situ penelitian pasar, situ surat Waqiah. Di pondok-pondok ono enggak sing penelitian surat Waqiah? Ojo ngenyek. Mendownload rahmat Allah tidak harus dengan ilmu, tapi dengan doa juga bisa. Kepengen sugih maca Waqiah sehari 49 kali. Wis ta. Lah kono gak sampai setahun sampean kangelan ngitung duit engko. Lho temenan iki. Wis tak jangos. Ono hadise kok. Lah aku kudu percaya. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menjelang wafat nangis disambangi karo sahabat. Kok nangis? Apa karena mikirno putra-putrane durung dadi wong dadi kethek. Artinya belum marah nangis. Saya tidak pernah memikir itu. Aku nangis perkara dosaku. Perkara anak-anak sudah saya kasih lebih. Maca hadis. Sudah saya tinggali surah Waqiah, gak mungkin guling kendile. Bisa dibayangkan, sahabat iman. Lah. Perkara orang gak patek percaya ngono tuh soalnya maca tafsir cilik-cilik. Coba baca Ibnu Katsir, ana pengantare iku mesti ana. Dan diwaca tafsir cilik-cilik atik juz awal-awal kabeh. Lah iki Waqiah kan juz dhuwur. Perkara mau ya, tapi kebangetan rek maca ping 49 ana sing saya tahu gitu dinyang karo arek-arek. Waduh Pak, keberatan. Ya wis, selikur sedina sungi. Wah, keberatan. Ya wis 7. Itu kan kelipatan 7 9 kan. Ya pira 3 ya lumayan. Wah ya Pak, 3 gak apa Pak. Aduh. Aku ngadeg. Tapi Gusti Allah itu gak picek. Wong sing kerja 49 jam. Itu bayarannya gak podo sing karo 3 jam. Jengkel aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Saya mau mengingatkan, ini biasa dipakai dalil orang-orang yang mungkin ya kecenderungannya itu sofistik. Wis kabeh dijamin Gusti Allah sing gremet. Saya ingatkan dulu. Tafsiran seperti itu belum selesai. Benar tapi belum selesai. Yang betul menurut linguistik makna dabbah ya tubuh itu maknanya geremet. Dabbabah itu tank. Kenapa tidak dipakai wama min khalqin illa 'alallahi rizquha? Kok wama min dabbah? Kok gak min hayawan fil ardh? Itu menunjukkan bahwa makhluknya Gusti Allah yang dijamin alallahi rizquha itu yang usaha keras, dabbaya tubuh bergerak. Nanti saya nganggur iktikaf nganggur masjid tok. Ya iso mangan tapi ngenteni ana acara berkatan sik ngono. Tapi ingat yang dabbaya tubuh
bukan yang kosong. Itu kekurangannya menterjemah. Kenapa enggak amin khairat? Dabba ya itu. Yang mempunyai menggerakkan, tank menggerakkan. Berarti menggerakkan tangannya yang berikhtiar. Makanya disebut inna sa'yakum la syatta. Kenapa sa'yu? Ero enggak sa'i nggone Mekah. Duduk melaku biasa kan? Rom pakai usaha yang usaha, tapi Al-Quran menggunakan bahasa sa'yu, cepat, rikat, dinamis. Jarine orang Meksiko, burung yang datang pagi di persawahan akan menguasai medan. Makanya subuh itu kan rezeki dibuka. Jadi barik lana donga niku. Jadi Allah Gusti Kanjeng Nabi memberikan wawasan seperti itu. Jadi barik lana fi bukurina itu seperti itu. Ki mau tekan ndi? Saya kira Pak wis ya iki. Saya kira cukup lah. Iya, tafsir apa? Iya. Pasti ada perbedaan itu pasti ya. Seperti tadi ada perbedaan. Tapi perbedaan itu gini. Semua mufassir itu subjektif. Saya ulangi lagi, semua mufassir penafsir itu subjektif. Lah sing objektif sapa? Ya Allah dewe, al-haqqu mir rabbik. Tetapi subjektif di dalam tafsir bertafsir itu subjektif yang mengikuti kaedah penafsiran. Bukan subjektif yang luar saenake lambene itu enggak, tapi subjektif yang berkaedah. Dirumus kaedah-kaedah subjektif yang dihimpun dalam teori pengantar filsafat disebut intersubjektif. Sama dengan teori usul fikih. Dzon dikumpulno gede menjadi ghalabatuz dzon. Ghalabatuz dzon itu satu strip di bawah yakin. Sama dengan intersubjektif itu satu strip di bawah objektif. Dengan demikian maka banyak gugur kalau mereka tidak membangun theoretical construction menurut subjektif yang berkaidah. Contoh ini. Saya tidak yang lain ya. Di Indonesia ini ada satu menulis tafsir memaknai ayat haji wa adzim fin nasi bil haji yaitu karijalan. Rijalan maknanya dia mengatakan mendatangi haji itu rijalan berlaki-laki. Aku mojo roh itu karena innalillahi. Lah nek sing haji itu berlaki-laki loh. Terus sing wedok itu lah ya haji sih rek. Ini kelemahannya di lugat. Dia menduga rijal itu jamak dari kata-kata rojulun. Rojulun jamaknya rijal, betul. Tapi untuk konteks ini rijal ini jamak dari mufrad rojil, maknanya pejalan kaki. Jadi rojilun jamaknya rijal, rojulun laki-laki juga jamaknya rijal, sama. Itu namanya mushtarok fil jamak, kemudian muayyan fil mufrad. Rijal dari rojulun apa dari rojilun? Ini dari rojil, pejalan kaki. Makanya muqabalahnya ayat ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir, naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amin. Salah menangkap. Tapi juga ada lafaz itu yang mushtaraknya di dalam mufrad, tapi baru muayyan, baru menjadi jelas zahir itu
ketika dijamakkan. Contohnya amrun maknanya apa? Wis sampean muni saenake wis amrun apa wis? Mesti bener wis mesti bener mesti. Kalau amrun itu perintah, lawane mencegah, amrun dijamakkan menjadi awamir. Maknanya perintah. Tapi gak ono ta? Amrun dijamakno menjadi umurun. Gak ono ta? Menjadi maknanya sesuatu, syai'un asya. Mufradnya sama, mustarok, tapi dijamakkan baru menjadi jelas. Ini jamaknya awamir atau jamaknya apa tadi itu? Umur. Nah, dimensi-dimensi begini ini silahkan membuat tafsir yang berbeda, asalkan masih dalam kaidah-kaidah mesti benar, meskipun butuh ada konver yang lain loh ya, pasti benar. Cuma kalau tadi itu melompat, tidak ada munasabah, ya mesti salah ya. Walaupun dari lugat benar kayak rijalan tadi itu. Tak kira contoh mana? Ainun maknanya apa? Mata. Ayo mana nono? Hal ataka hadisul ghasyiyah, di surga itu fiha ainun jariyah. Ayo. Fiha di surga ada ainun moto siji jariyah melaku. Medeni duduk surga iki uji nyali. Penghuninya surga gak sida kelonan. Wedi kabeh. Kan beri makna ainun mata. Loh kan, di cover di dalam lughat tapi tidak munasib dalam siyak, nggak bisa. Dibutuhkan second knowledge, ilmu kedua tentang ini. Yang betul ainun adalah mata air, baru. Ketika mata air, dimensi maknanya beda lagi. Wes ayo wes, pada maca Qur'an nih, sampean delok. Ketika membahasakan sungai di surga, coba dzarafnya berapa variasi? 1. Tajri min tahtihal anhar. Min ya, itu yang terbanyak. Hanya 1, tajri tahtahal anhar ya kan. Situ engkas. Tajri min tahtihimul anhar. Ya wes ngono ae. Monggo. Barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa sekali cucuran hikmah yang dikeluarkan oleh beliau. Saya sebetulnya masih ingin membuka pertanyaan lagi, Pripun. Oh sudah malam sekali, perjalanan masih jauh. Beliau harus tolak ke Surabaya dan matur nuwun sangat nih atas ilmunya, Romo Yai. Saya sangat merasa bahagia sekali. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bahagia sekali nggih. Dengan kesibukan beliau, dengan padatnya jadwal beliau masih meluangkan waktu untuk membersamai kita di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah diluangkan oleh Romo Yai diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan, kami Romo Yai mohon ditutup dengan doa dari guru kami tercinta. Mohon tafadhal. Mohon dari Pak Yai Tontowi untuk menutup dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an.
Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ditutup doa berarti menutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya dari berbagai kampus, ada dari UIN, UII, dari LSKH, dari Pondok Pesantren Zuhriyah, Pondok Pesantren Pandanaran, dan banyak pondok pesantren di Jogja ini. Dan mohon maaf apabila tidak disebutkan satu persatu, dan kami mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.